Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, para penonton yang berbahagia. Saat ini kita akan sedikit belajar tentang apa itu korupsi. Ya. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Arti korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi. Dalam bahasa sederhana, korupsi itu adalah penyimpangan anggaran dari yang seharusnya. Itu untuk memudahkan Bapak Ibu yang belum mengerti tentang definisi korupsi yang sebenarnya. Yang kedua, tentang kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama yang secara melawan hukum. Jika tadi korupsi itu dilakukan oleh satu pihak, nah kalau kolusi itu dilakukan oleh kedua belah pihak, di situ ada mufakat kejahatan. Ya. Yang ketiga adalah nepotisme, artinya menguntungkan keluarganya dan kroninya. Jadi nepotisme itu istilahnya siapa yang dekat dia yang dapat, baik dia keluarga atau kroninya. Ya. Nah, ada istilah lain yang dikenal selain KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah fraud. Fraud itu dalam terminologi umum adalah tipu daya manusia yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan di atas orang lain. Intinya atau sederhananya fraud itu adalah tipu daya yang secara tak wajar dan cerdik sehingga orang menjadi terperdaya, bahkan juga bisa disebut dengan tipu muslihat. Ya, ini istilahnya akal bulus kalau bahasa umumnya ya. Nah, tindak pidana korupsi dijelaskan ya dalam beberapa pasal ya. Maksudnya dijelaskan dalam 13 pasal yang dirumuskan ke dalam 30 jenis tindak pidana korupsi. Namun dikelompokkan sebagai berikut ya. Jadi jika kelompok ini ya dilakukan oleh seseorang, maka ini udah dimasuk dalam tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah menyangkut kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang lima, perbuatan curang. Yang enam, benturan kepentingan dalam pengadaan barang jasa. Dan yang ketujuh, gratifikasi atau memberi hadiah. Nah, ini hati-hati ya untuk kita ya masyarakat jika ingin melaksanakan atau mengurus sesuatu dokumen kemudian ingin dipermudah, kemudian kita memberikan sesuatu, nah itu sudah termasuk juga tindak pidana korupsi. Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan korupsi ya. Di kami dikenal dengan istilah GON. Yang pertama adalah greed, keserakahan, opportunity atau kesempatan, need kebutuhan, dan exposure ya pengungkapan. Yang paling utama orang bisa melakukan korupsi itu karena adanya keserakahan ya. Sifat serakah ini dia akan mendorong seseorang melakukan korupsi, apalagi didukung oleh kebutuhan. Istilahnya bukan kebutuhan hidup tapi gaya hidup ya, ingin serba wah gitu ya, ingin serba dipandang, ingin serba dibilang orang kaya padahal dia tidak mampu. Nah itu jadi karena kebutuhan ingin di apa istilahnya diagung-agung atau ingin istilahnya dipuji-puji gitu kan, sehingga orang itu kebutuhan itu terpenuhi dengan mengambil dari ya korupsi itu tadi gitu ya. Nah, sedangkan tadi itu greed ya, keserakahan dan kebutuhan itu karena faktor internal. Ada juga faktor dari pihak eksternal yaitu opportunity dan exposure ya. Ya, jika keempat faktor ini saling mendukung maka bisa terjadi korupsi terjadi sangat mudah dan bisa bersama-sama.
Dan mudah-mudahan setelah sedikit wawasan tentang korupsi, Bapak Ibu bisa menghindari terhadap terhadap hal-hal yang tadi yang saya ungkapkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.